Manchester City mulai kebut transfer Calvin Phillips. Rumor Manchester City merekrut Calvin Phillips nampaknya bakal jadi kenyataan. Sang juara bertahan EPL itu dijadwalkan akan menggelar pertemuan dengan perwakilan Phillips dalam waktu dekat ini. Pemain timnas Inggris itu memang ramai digosipkan akan meninggalkan Leeds. Ini disebabkan karena ia ingin pindah ke klub yang lebih besar demi memenangkan trofi juara. Sejauh ini ada dua klub yang dirumorkan sangat serius ingin mendatangkan sang gelandang. Mereka adalah dua tim asal kota Manchester, Manchester United dan Manchester City. Fabrizio Romano mengklaim bahwa City benar-benar serius ingin mendatangkan Phillips. Mereka sudah mengagendakan pertemuan dengan perwakilan sang gelandang. Manchester City benar-benar tertarik merekrut Phillips. Karena mereka butuh gelandang bertahan baru di musim panas ini disebabkan mereka kehilangan Fernandinho di musim panas ini. Sehingga City butuh pengganti yang sepadan. Pep Guardiola terkesan dengan permainan Phillips. Jadi ia ingin sang gelandang bisa pindah ke Etihad Stadium di musim depan. Manajemen City sudah mengagendakan pertemuan dengan agen sang gelandang. Pertemuan itu dijadwalkan digelar di pekan depan. City berharap mereka bisa menuntaskan transfer sang gelandang dalam waktu dekat ini. Paredes bikin Leo Messi kesal abis. Leandro Paredes berbagi kisah menarik soal konfliknya dengan Lionel Messi. Insiden ini terjadi di tengah duel Liga Champions antara Barcelona dan PSG. Saat itu PSG unggul 4-1 atas Barca di leg pertama. Messi mencetak gol dari titik putih. Paredes sebenarnya bicara kepada rekan setimnya, tetapi ucapan Paredes sampai di telinga Messi. Entah apa yang dikatakan Paredes, Messi benar-benar berang setelah mendengar komentar tersebut. Paredes mengakui bahwa komentarnya mungkin terdengar pedas, jadi wajar jika Messi marah. Namun, sebenarnya ucapan Paredes ditujukan kepada rekannya, bukan kepada Messi atau pemain Barcelona. Dia marah, sebab saya bicara kepada rekan setim saya dan dia mendengar komentar saya. Dia marah karena itu, ujar Paredes. Dia benar-benar marah. Dia kesal terhadap saya, situasinya buruk. Dia ingin membunuh saya dan saat itu saya ingin segera pulang. Menariknya, kekesalan Messi tampaknya tidak bertahan terlalu lama. Bagaimanapun Paredes dan Messi adalah rekan setim di Argentina, keduanya cukup sering bertemu. Setelah itu, saya bertemu dia di tim nasional dan dia bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia menunjukkan kepada saya kepribadiannya, sambung Paredes. Tidak hanya itu, sekarang Paredes dan Messi bermain satu tim di PSG. La Pilga menuntaskan kepindahannya pada tahun 2021 lalu. Penyebab Robert Lewandowski ogah bermain di Liga Inggris. Asa Chelsea dan Manchester United untuk mendapatkan jasa Robert Lewandowski di musim panas ini nampaknya bakal buyar. Sang striker dilaporkan tidak tertarik bermain di Premier League. Hampir satu dekade terakhir, Lewandowski memiliki reputasi sebagai bomber house goal. Berkat ketajamannya, Bayern Munchen memenangkan banyak sekali trofi juara, namun Lewandowski dikonfirmasi akan cabut dari Bayern Munchen. Sejauh ini Barcelona menjadi tim terdepan untuk mengamankan jasa Lewandowski. Mantan agen Lewandowski, Desari Kucharski memberikan pandangan mengenai rumor ketertarikan Manchester United dan Chelsea terhadap Lewandowski. Ia menilai kedua klub itu tidak akan bisa mengamankan jasa sang striker. Ia menyebut bahwa Lewandowski enggan bermain di Inggris karena cuaca di sana sering hujan, sehingga ia ogah bermain di sana. Menurut laporan terbaru yang beredar di Inggris, Lewandowski saat ini masih memprioritaskan pindah ke Barcelona. Sang striker rela menunggu hingga deadline day bursa transfer karena Barcelona masih mengalami masalah ekonomi yang serius untuk saat ini. PSG tawari gaji sebesar Mbappe, Vinicius tetap pilih Real Madrid. Penyerang sayap Real Madrid, Vinicius Junior, tetap memilih bertahan meski ditawari gaji sebesar Kylian Mbappe oleh Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ternyata aktif mengganggu stabilitas Real Madrid pada musim lalu. Pertama, PSG bersikukuh mempertahankan Kylian Mbappe yang saat itu dikabarkan tengah bernegosiasi untuk pindah ke Real Madrid. Usaha tersebut berhasil karena Mbappe akhirnya menolak tawaran Real Madrid meski menggemarinya sejak kecil. Akan tetapi, usaha PSG menggait Vinicius Junior tidak semulus langkah mereka mempertahankan Mbappe. Penyerang sayap asal Brasil tersebut bukan nama baru dalam radar transfer PSG.
PSG pun akhirnya berani mengajukan tawaran untuk sang pemain pada bursa transfer musim panas 2021, PSG bahkan menawari gaji sebesar 40 juta euro per tahun, jumlah tersebut hampir sama dengan perolehan gaji Mbappe setelah memperpanjang kontraknya pada tahun ini. Nominal yang fantastis ternyata tidak menggetarkan hati Vinicius maupun Real Madrid. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, bisa saja melepas Vinicius dengan mudah. Sang pemain saat itu belum menjelma menjadi salah satu andalan lini depan Real Madrid. Namun, Perez bergeming dan tetap memutuskan untuk mempertahankan Vinicius pada musim selanjutnya. Kepercayaan Perez terhadap Vinicius pun terbayar lunas jika melihat catatan sang pemain pada musim lalu. Vinicius berhasil mencetak 22 gol dan 20 assist di semua ajang pada musim tersebut. Tinggalkan Liverpool, Sadio Mane kacaukan puncak karirnya. Keputusan Sadio Mane untuk meninggalkan Liverpool demi bergabung dengan Bayern Munchen membuat ex-striker The Reds, Dean Saunders gagal paham. Gosip terkait rencana kepindahan Mane sudah berhembus kencang sejak sebelum final Liga Champions. Bintang asal Senegal itu bahkan sempat diklaim sudah sepakat hengkang ke Bayern Munchen. Mane sudah memperkuat Liverpool selama 6 musim dan sudah mempersembahkan segalanya bagi The Reds. Pemain 30 tahun itu pun disebut ingin mencari tantangan baru di klub lain. Baru-baru ini muncul kabar bahwa Bayern dan Liverpool akhirnya mencapai kata sepakat soal transfer Mane. Saunders pun heran dengan keputusan yang diambil Mane. Saya tidak mempermasalahkan klubnya, Bayern adalah klub yang hebat, tetapi liganya sangat jauh dari menantang bagi Mane. Dia akan mendapatkan gol, hanya satu tim yang bisa memenangkan liga, ujar Saunders di Talksport. Itu bukan tantangan. Dia akan duduk di kursinya, menyalakan cerutu, dia akan bermain untuk Bayern di gigi 3 dan dia akan meluncur selama 2 tahun dan merusak 2 tahun terbaik dalam hidupnya sebagai pesepak bola. Di akhir karirnya, jika dia berkata kepada Anda, datang dan lihat lemari piala saya, medali pemenang Liga Jerman akan berada tepat di belakang, ujarnya. Fans Real Madrid, siap sambut Eden Hazard yang sebenarnya. 3 tahun terakhir berjalan buruk bagi Eden Hazard di Real Madrid. Tercatat, selama 3 musim berkostum El Real, Hazard hanya 48 kali bermain dan baru menyumbang 4 gol. Angka ini terlalu kecil untuk ukuran pemain yang diharapkan jadi bintang baru. Menariknya, penantian panjang Hazard mungkin terbayar lunas. Saat ini Hazard mulai mendekati kondisi terbaiknya dalam hal kebugaran. Hazard berjanji langsung di hadapan fans Los Blancos dalam pesta juara beberapa pekan lalu. Hazard menjamin bahwa musim depan dia akan menunjukkan versi terbaik dirinya. Ucapan Hazard itu dikonfirmasi oleh Roberto Martinez. Eden Hazard sedang berada di periode terbaik dalam karirnya. Saya terkejut dengan kondisi mental dan fisiknya pada bulan Juni ini, kata Martinez di Marca. Fans Real Madrid akan melihat versi Hazard yang benar-benar berbeda. Dia terobsesi untuk sukses bersama Real Madrid. Bahkan dia tidak berpikir untuk mengubah tujuannya, sambung Martinez. Dia juga ingin menjuarai Piala Dunia. Ketika Anda memiliki pemain seperti dia yang bisa jadi pembeda, apapun yang terjadi, dampaknya pasti positif, tutupnya. Real Madrid optimistis perpanjang kontrak Karim Benzema. Klub La Liga, Real Madrid dikabarkan tidak resah dengan situasi kontrak Karim Benzema saat ini. Los Blancos PD sang striker bakal menekan kontrak baru di Bernabeu. 4 tahun terakhir, Benzema merupakan sosok yang krusial bagi Madrid. Penyerang timnas Prancis itu menjadi tulang punggung Los Blancos, sehingga mereka bisa memenangkan sejumlah trofi bergengsi seperti La Liga dan Liga Champions. Namun Benzema saat ini memasuki tahun terakhirnya di Real Madrid. Kontraknya bersama El Real habis di tahun 2023 mendatang. Real Madrid tidak khawatir dengan situasi kontrak Benzema. Mereka pede sang pemain bakal menekan kontrak baru di Bernabeu. Sang striker masih nyaman bermain di Real Madrid. Sementara El Real masih puas dengan kontribusi yang diberikan sang striker, itulah mengapa Madrid yakin Benzema tidak akan berpaling dan bakal bertahan lebih lama di Madrid. Proses negosiasi sudah dimulai sejak bulan lalu. Sejauh ini progres pembicaraan ini cukup positif, saat ini tinggal beberapa detail yang masih perlu didiskusikan. Namun Madrid pede bahwa kesepakatan ini bisa kelar dalam beberapa hari ke depan. Real Madrid sebenarnya merencanakan untuk merekrut Kylian Mbappe sebagai tandem baru Benzema. Namun rencana mereka itu mengalami kegagalan, sang striker yang awalnya sudah sepakat pindah, memutuskan bertahan di PSG karena tawaran kontrak yang sangat tinggi.
Real Madrid bakal boyong pemain Borussia Dortmund ini di tahun depan. Klub La Liga, Real Madrid dilaporkan akan membajak salah satu pemain Borussia Dortmund di tahun ini. El Real dilaporkan ingin mengangkut Jude Bellingham di tahun depan. Di musim panas ini, Real Madrid sempat dikaitkan dengan salah satu bintang Dortmund. Ia adalah Erling Haaland yang dilaporkan ingin dijadikan Madrid sebagai ujung tombak mereka yang baru. Namun sayang Madrid kalah saing dengan Manchester City. Kegagalan merekrut Haaland tidak membuat Madrid kapok membidik pemain Dortmund. Los Blancos butuh gelandang baru di musim depan, ini disebabkan Luka Modric sudah semakin menua. Jadi Real Madrid butuh pemain yang bisa Mereka menilai sang gelandang punya bakat yang besar sehingga mereka tertarik merekrutnya, dan bakal dijual dengan harga yang mahal. Dortmund menginginkan tidak kurang dari 100 juta euro. Calon pelabuhan baru Cristiano Ronaldo. Masa depan Cristiano Ronaldo di Manchester United masih menjadi bahan spekulasi. Meski kontraknya menyisakan satu musim lagi, Ronaldo dikabarkan ingin angkat kaki dari Manchester United pada musim panas tahun ini. Kapten timnas Portugal itu kembali ke pelukan tim Setan Merah pada bursa transfer musim panas tahun lalu. Meski beberapa kali absen akibat cedera, Cristiano Ronaldo berhasil mencetak 24 gol dan 3 assist dari 39 pertandingan di seluruh ajang. Kendati memiliki peran penting, Cristiano Ronaldo dikabarkan tak masuk rencana manajer anyar Manchester United, Erik ten Hag. Manajer asal Belanda itu ingin melakukan perombakan, termasuk melepas Ronaldo. Agen Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, tengah bergerilya untuk mencari klub yang ideal buat kliennya. Berikut ini adalah 5 klub yang berpotensi menjadi pelabuhan baru bagi Cristiano Ronaldo. 1. PSG. Les Parisiens disebut berminat mendapatkan jasa Ronaldo. Dana tak terbatas yang mereka miliki merupakan modal kuat untuk bisa merayu CR7 agar mau datang ke Paris. Andai rencana tersebut terrealisasi, Cristiano Ronaldo bakal berduet dengan sang rival, Lionel Messi. 2. Real Madrid. Saat Ronaldo hendak meninggalkan Juventus pada musim panas lalu, Real Madrid sempat muncul menjadi salah satu klub yang bisa dituju pemain asal Portugal tersebut. Ronaldo sudah sangat nyaman dengan Real Madrid, baik klub dan lingkungannya. Pemain berusia 37 tahun tersebut 9 tahun memperkuat Los Blancos. 3. Sporting CP. Klub lain yang mungkin bisa menjadi tujuan Ronaldo adalah Sporting CP, yang notabene merupakan klub pertamanya sebagai pemain profesional. Jika pulang ke Sporting, Ronaldo juga akan mewujudkan impian sang ibunda, Maria Dolores Aveiro yang memang ingin agar putranya kembali ke Lisbon.